Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 18 September 2022 akan dilayani oleh Bapak Markus Mamadewa, STH. Ibadah Paskarasawa Kamis 15 September 2022 akan dilayani oleh Saudara Apriana Bora. Ibadah Youth Fellowship Jumat 16 September 2022 akan dilayani oleh Bapak Andi Sumampau. Ibadah Wanita Sabtu 17 September 2022 akan dilayani oleh Ibu Sunarni, STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang menonton di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Retreat GBS Kapernaum Surabaya tanggal 7-8 Oktober 2022 bertempat di Villa Talit Agung Batu. Biaya pendaftaran 100.000 per orang dan sudah termasuk semuanya ya. Info pendaftaran dapat Bapak Gembala dan Bapak Stefanus Bulu. Bagi Bapak Ibu yang rindu debat Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu doakan dapat menemui Bapak Gembala di nomor 0838 579 3010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, shalom. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita dudukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan di masanya Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak untuk menerima segala puji dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita satu puji. Allah Roh Kudus. Penuhi
siap bersukacita sama-sama dengan saya katakan amin. Ada sukacita? Haleluya. Sama-sama kita mau berdoa buat Tuhan. Sama-sama kita akan satu pujian. Bila roh Allah ada. Seperti daun menari, bila roh Allah
lagu kebanggaan gereja ini ya. Nah. Di sini saya punya ide karena lagu ini kan sukacita ya. Jadi waktu WL di sini nyanyi na hey, na hey hey, na hey siap? Coba dulu ya.
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Untuk kami Tuhan membuka telinga hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam, boleh bertumbuh, akan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu Tuhan kami terima bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang Kau sampaikan benar-benar daripada-Mu dan memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh semua hidup di dalam kehendak Tuhan.
di dalam menghadapi setiap rintangan, cobaan, ujian dalam hidup kami. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini Tuhan, membuat kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan, dan kami boleh memiliki kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu di gereja di tempat ini, di pembebalaan Bapak Samuel. Ya, saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya percaya ini karena semua kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Bersukacita hari ini. Bersukacita ketemu saya. Kalau nggak bersukacita saya pulang. Karena saya sangat bersukacita ketemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Antoni David. Ya, istri saya Vivi Halim, dan Vivi Halim ini pokoknya DC-nya itu ternyata teman sekolah dari Bapak Gembala. Ya, teman sekolah di Betel dulu, SMP ya. Oh, SMP dan SMA. Ya, jadi satu keluarga, adiknya Pak Samuel juga ya. Ya, adiknya Pak Samuel itu temennya Vivi, istri saya. Nah, oh, itu ya di belakang. Ya, sudah berapa puluh tahun nggak ketemu, hari ini bisa ketemu. Ya, saya bersyukur itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita datang ke tempat ini dengan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab kita tahu bahwa pertolongan kita pasti datangnya hanya dari satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kalau saya dengar tadi kesaksian Pak Edi, nah luar biasa ya, juga kesaksian Pak Edi ya, Pak Edi juga kesaksian dari Koko Yung ya. Saya melihat benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kondisi sekarang ini ya, kondisi dunia ini yang tidak menentu sekarang. Bahkan pakar ekonomi, ilmu ekonomi ya, semua tidak bisa melakukan prediksi. Yang namanya ilmu ekonomi yang profesor seperti apapun tidak bisa Bapak Ibu saat ini membuat prediksi ke depan ekonomi seperti apa. Dan bahkan kondisi keadaan saat ini yang tidak bisa diprediksi kondisinya, itu tidak bisa diukur dengan ilmu ekonomi apapun di dalam dunia ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang yang bingung dengan kondisi yang ada, bingung dengan mau mengikut informasi seperti apa, mau ikut kehendak pemimpin seperti apa, mau ikut pengajaran yang mana yang kita mau melangkah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan buat setiap kita, anak-anak Tuhan, mempersiapkan setiap kita untuk menghadapi segala ujian, persoalan, bahkan padang pasir pun Tuhan juga siapkan kita untuk menghadapinya. Sebab di dalam padang pasir, Bapak Ibu, kita tahu ada panas terik, letih, lesu, ya, haus, dan berkecamuk. Tidak tahu kalau orang di padang pasir itu seperti kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dunia, Bapak Ibu. Ya, melihat ke depan tidak kelihatan arah, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke belakang, semua terlihat padang pasir. Dan tidak bisa diprediksi di depan apakah ada pertolongan atau tidak. Dan itu yang terjadi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja sudah mengalami hal ini. Tetapi yang masih kuliah, ya biasanya cuma masalah uang saku. Ya,
atau apa? Atau naksir, ya, mulai cari pasangan hidup dan sebagainya. Tetapi saya tadi melihat ya kesaksian sedikit dari WL, ya. Ya mungkin dibilang saya kurang nangkep, iya. Mungkin saya dibilang kurang apa tadi? Malas belajar, iya, gitu ya. Tetapi ternyata ada kemurahan dan anugerah Tuhan dilimpahkan. Amin. Ternyata juga lulus juga ya. Mau belum ya? Mau lulus. Padahal waktu masuk, ya sudah pasti takut gak lulus, gitu ya. Tetapi ternyata kemurahan Tuhan. Saya percaya ini juga terjadi di dalam setiap ekonomi kondisi saat ini pekerjaan kita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan mempersiapkan. Tuhan sudah mempersiapkan buat setiap kita, ya, ilmu yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Untuk kita bisa menjalani, menghadapi segala tantangan, segala yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diangan-angankan, dan tidak bisa dijangkau secara manusia. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan setiap kita semua. Tuhan mau kita hidup di dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu, saat ini kita semua bingung. Kita ikut kehendak-Nya siapa? Pemimpin yang mana? Bahkan negara Amerika pun presidennya saat ini pun dia tidak mengerti harus seperti apa. Saat ini mereka mengalami resesi, inflasi yang sangat tinggi. Eropa mengalami inflasi yang sangat tinggi. Indonesia barusan mengalami naiknya BBM. Ya, ini akan mengakibatkan inflasi, terjadi bahan-bahan pokok, makanan akan naik semua. Eropa, Amerika itu sudah mengalami duluan, Bapak Ibu. Kalau kita masih tercatat 6-7%, di Eropa sudah sampai 40-50% inflasi. Kenaikan harga barang. Di Amerika sudah resesi. Kita mau ikut kehendaknya siapa? Kita mau ikut ya informasi dari mana? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi satu-satunya cara, satu-satunya yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan mau kita ikut kehendak Tuhan, sehingga Tuhan bisa memimpin setiap kehidupan kita, menolong setiap kehidupan kita, memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita untuk melewati segala persoalan, tantangan, ujian, pada pasir di depan kita, kita perlu ikut kehendak Tuhan. Sebab kita tidak tahu ikut kehendak siapa di dalam dunia. Hanya satu-satunya kehendak Tuhan yang dipersiapkan bagi kita semua untuk kita bisa mengikuti, sehingga Tuhan bisa menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu penting untuk setiap kita saat ini untuk kita bisa mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sangat penting buat setiap kita pada saat-saat ini, Bapak Ibu. Dan bukan hanya pada saat ini saja, tapi untuk selama-lamanya mengikuti kehendak Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Ayo kita baca sama-sama yang keras. Efesus pasal yang kelima ayat 15. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17 yang penting, 23. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada amin?
rahasia untuk setiap kita, Bapak Ibu, menghadapi segala ujian, persoalan di dalam kehidupan kita, bahkan pada saat kita menghadapi padang pasir di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, carilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Apa itu kehendak Tuhan? Seperti apa kehendak Tuhan? Apa kehendak Allah buat setiap kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita bisa berjalan sesuai kehendak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita loncat di ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan demikian. Ayat 20, 23, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ternyata ucapan syukur di dalam setiap hidup kita itu adalah merupakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa hubungannya? Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah kehendak Tuhan bagi setiap kita semua. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini ada hubungannya Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Cepat ya, karena ada di belakang. Oh, ada ya? Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi biasanya gitu. Biasanya kalau ngomong gampang ya, bagi kamu, ayo kamu aja gitu. Tetapi kita mau berbicara bahwa firman ini buat setiap Bapak Ibu dan saya. Amin. Oleh karena itu kamu kita ganti saya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya. Ada amin? Amin. Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehendak Allah di dalam hidup kita, ternyata pada saat kita itu mengucap syukur dalam segala hal di dalam hidup kita, ternyata itu kehendak Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini hal yang paling sulit, Pak Pendeta. Apa meneh tanggal tua? Wangel tanggal tua itu mengucap syukur. Buat beli beras, ya, buat beli ini, buat beli itu, yang biasanya tanggal muda masih bisa beli daging, tanggal tua makanya ganti Indomie. Ya. Tapi kalau itu anak saya paling senang, nggak perlu daging, kalau bisa setiap hari Indomie, ya, setiap minggu minta Indomie, ya. Kalau ditawari antara mau Indomie atau daging ayam, pilihannya pasti Indomie. Saya heran juga. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Allah di dalam setiap hidup kita. Ternyata mengucap syukur dalam segala hal ini untuk kita menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan. Pada saat kita di dalam padang pasir pun, ternyata itulah rumus yang Tuhan berikan buat setiap Bapak Ibu dan saya. Pada saat tadi di Efesus 5 ya, ayat 16, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, kata firman Tuhan. Ya, dikatakan usahakanlah supaya kamu mencari apa? Dan mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Dan rahasianya adalah kehendak Allah dalam hidup kita adalah apa?
mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa sih bangsa Israel? Bapak Ibu pasti tahu ceritanya. Pada saat keluar dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, berapa tahun Bapak Ibu perjalanannya? 40 tahun. Padahal kalau secara ilmu Google Map itu ya, Google Map, terus kemudian ilmu geografis gitu ya, perjalanan yang ditempuh ya antara Mesir keluar sampai ke tanah perjanjian yang saat ini ditinggali oleh bangsa Israel, itu sebenarnya cuma dibutuhkan waktu 4 tahun ya, berjalan ya, sama-sama berjalan ya. Zaman dulu nggak ada naik pesawat ya, nggak ada yang namanya naik mobil, jalan kaki dulu bangsa Israel. Itu menempuh jarak dan menempuh sekitar waktu 40 tahun. Tetapi sebenarnya kalau diukur secara benar, perjalanan kaki dengan jalan kaki hanya ditempuh sekitar 4 tahun. Bapak Ibu, loh, apa Tuhan yang salah kasih jalan buat mereka? Tidak, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan mau mengajar kepada setiap bangsa Israel supaya mengerti bahwa hidup mereka harus sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca di Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Keluaran pasal 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa alasannya buat Tuhan? Sebab firman Allah dikatakan apa? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan tahu bahwa mereka pada saat mereka ada di padang pasir, mereka pasti akan menghadapi segala tantangan, persoalan, ujian, panas terik matahari, ya, haus, letih lesu, Bapak Ibu. Seperti kondisi ekonomi kita saat ini, kondisi keadaan dunia saat ini, kondisinya kita saat ini mengalami hal yang sama dengan kita di padang pasir. Semua orang digoncang, semua orang mengalami letih lesu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi setiap orang boleh melewatinya sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan mengajarkan kepada setiap kita seperti bangsa Mesir, bangsa Israel, Bapak Ibu. Padahal ada jalan yang lebih dekat, tetapi Tuhan membuat jalan ini mereka muter, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab Tuhan tahu jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka ingin kembali ke Mesir. Padahal Mesir itu berbicara tentang perbudakan. Mereka tidak punya kemerdekaan. Mereka orang budak, Bapak Ibu, bukan orang yang merdeka. Tetapi bangsa Israel diajar Tuhan karena Tuhan tahu bahwa mereka jangan-jangan akan menyesal bahwa Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan, dan mereka akan kembali ke Mesir pada saat mereka akan menghadapi persoalan, tantangan di dalam hidup mereka. Dan Tuhan pun juga berbicara kepada setiap kita, jangan sampai setiap kita menyesal ikut Tuhan Yesus. Pada saat ada ujian, pencobaan, persoalan di depan kita, pada saat kita melewati padang pasir dalam kehidupan kita, terus kita menyesal ikut Tuhan dan kembali ya kepada KTP tadi, katakan Pak Edi, ya, kembali ke KTP. Untuk KTP-nya masih KTP Kristen.
Ibu. Kalau sudah KTP-nya tiba-tiba dihapus, ya gitu. Ternyata gak melok apa-apa. Banyak loh Bapak Ibu. Ya karena persoalan, masalah, dia langsung menghapus KTP-nya, tidak beragama. Wah, itu lebih parah lagi Bapak Ibu ya. Sudah gak bertuhan dan sebagainya. Dan itu bisa terjadi kepada anak Tuhan. Bangsa Israel mengalami hal yang sama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan terbukti pada saat ada tekanan kepada mereka mengalami masalah, bangsa Israel mulai menggerutu, mulai mengutuk, ya, mulai mengomel, menghujat, bahkan menghujat Musa, menghujat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 14, Bapak Ibu, ayat 10, Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 11, dikatakan demikian. Ketika Firaun telah dekat, ya, ini setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu ya, dan mereka dengan sukacita keluar dari Mesir. Mereka mengalami luar biasa, sebab sebelumnya Tuhan itu menunjukkan kuasanya dengan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir dan Firaun, sehingga Firaun membiarkan bangsa Israel akhirnya keluar, dan mereka bersukacita. Mereka melihat kuasa Tuhan. Mereka berjalan keluar dari tanah Mesir. Dan setelah perjalanan baru berapa hari, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Firaun itu mengejar mereka. Karena ini pun Tuhan mengizinkan dan membuat Firaun itu keras hati untuk tetap mengejar bangsa Israel. Supaya apa? Supaya Tuhan mengajar kepada bangsa Israel hidup sesuai kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Firaun telah dekat, ya, Firaun akhirnya mengejar bangsa Israel. Orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu mereka ketakutkanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11. Dan apa kata mereka? Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu dikasih Tuhan, baru mereka menghadapi tantangan persoalan yang pertama, baru melihat, ya, ada persoalan yang sedang mengejar dia. Ini juga banyak berlaku pada anak-anak Tuhan. Baru dikejar, ya, baru dikejar. Mungkin beras sudah mulai habis di rumah. Ya, seperti Pak Edi tadi, sudah cari kemana-mana, ya, untuk apa? Kesembuhan anaknya, untuk kelepasan anaknya. Lari kemana-mana, kesana sini, betul Pak Edi ya? Bapak Ibu, terkadang hal itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel, diizinkan, ya, baru dikejar, Bapak Ibu, belum menghadapi peperangan, belum berperang lawan bangsa Mesir, mereka baru dikejar dari jauh. Apa yang terjadi? Mereka sudah tidak mengucap syukur lagi, mereka sudah tidak memuji Tuhan lagi, tetapi mereka ngapain? Menggerutu, mereka ngomel, Bapak Ibu. Bahkan mereka menghujat Musa, menghujat pemimpin Allah. Bahkan dia sudah menghujat Tuhan. Kenapa engkau bawa aku keluar dari bangsa Mesir? Apakah tidak ada kuburan di sana untuk mengubur kami, sehingga engkau akan mengubur kami di padang gurun? Bayangin Bapak Ibu, baru menghadapi persoalan, baru dikejar persoalan. Padahal mereka sebelumnya menghadapi, mereka melihat kuasa Allah bekerja terhadap mereka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di pasal 15
Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, Tuhan melakukan mujizat. Tuhan menolong mereka, Bapak Ibu. Dengan apa? Membuka laut Teberau. Ya, sehingga mereka bisa melewati dan sebagainya. Mereka sudah melewati. Bahkan itu tentara Fir'aun yang melewati akhirnya ditutup oleh laut itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saat mereka menerima pertolongan dari Tuhan? Pasal 15, mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan. Bapak Ibu ya, lihat ayat yang kedua sampai yang ke-6, Keluaran 15 ayat 2 sampai 6. Keluaran pasal 15 ayat 2 sampai 6 dikatakan demikian. Ini bangsa Israel setelah melewati laut Teberau. Ya, bagaimana mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Bagaimana bangsa Mesir ditutup, dibinasakan. Persoalan dibinasakan oleh Tuhan sehingga mereka tidak mengalami peperangan. Ya Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dikatakan demikian. Tuhan itu ada kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Dan ini semua bangsa Israel. Ya, kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ayat 5. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka pada saat mengalami pertolongan Tuhan, mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan, ya, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Baru berjalan 3 hari lamanya. Setelah, kalau kita lihat pujiannya luar biasa. Amin. Kalau kita lihat tadi, kita baca di ayat yang kedua sampai 6, ya, dan seterusnya. Kalau kita baca pujian, ucapan syukur, ya, anak-anak Tuhan ini, bangsa Israel luar biasa. Tetapi baru 3 hari mereka berjalan. Baru 3 hari setelah mereka bersukacita, mengucap syukur, ya, di pasal yang sama ayat 24 dikatakan demikian. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca terus sampai mereka melalui persoalan tantangan dalam hidup mereka, ya, selama 40 tahun, yang keluar dari mulut mereka hanya ucapan menggerutu, ngomel, menghujat Tuhan. Bahkan mereka sempat menyembah patung yang dibuat dengan emas, meninggalkan Tuhan di dalam perjalanan. Bapak Ibu, bahkan sampai di depan pintu tanah perjanjian yang sudah diberikan kepada mereka. Ini setelah 40 tahun mereka melakukan perjalanan, tetap mereka menggerutu sama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hanya ada persoalan masalah yang akan mereka hadapi untuk mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan mereka tetap menggerutu sama Tuhan, ngomel sama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai perjalanan mereka selama 40 tahun tetap ngomel kepada Tuhan. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, mereka selalu mengeluh, bersungut-sungut, suka menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya apa yang dialami oleh bangsa Israel ini juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya tidak ada anak Tuhan di sini. Amin. Amin. Tetapi kalau hari ini datang semua, ya saya nggak tahu. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
yang terjadi kepada setiap kita. Oleh karena itu sangat penting buat setiap kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan itu mau mengajar dan ingin mengajar bangsa Israel supaya mengerti dan mereka hidup di dalam kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Sebenarnya Tuhan mau mengajar bangsa Israel, dan seperti Tuhan juga mengajar setiap kita semua untuk kita boleh menghadapi segala persoalan, tantangan di dalam hidup kita. Kita lewati dengan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita adalah supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah berdoa selama ini. Kita sudah minta Tuhan pertolongan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita selama ini tidak menemukan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengajar kepada setiap kita. Kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, salah satu syaratnya adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan demikian. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Katakan demikian. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita tidak ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita dikabulkan doa kita oleh Tuhan? Oleh karena itu penting bagi kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Oh haleluya, masih ada yang ingat. Ya, biasanya belum keluar sudah lupa. Belum keluar dari pintu gereja sudah lupa, Bapak Ibu. Ya, dikatakan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada amin? Apa kehendak Tuhan buat hidup kita, Bapak Ibu? Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Amin. Inilah kehendak Tuhan. Kalau tadi di 1 Yohanes 5 ayat 14, keberanian kita percaya bahwa Dia mengabulkan doa setiap kita. Sebab apa? Jikalau kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Nyatakanlah di dalam doa. Dengan apa, Bapak Ibu? Ucapan syukur. Sebab inilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kehendak Tuhan, ucapan syukur kita kepadanya, itu adalah kehendak Tuhan di dalam kita mengarungi kehidupan kita, di dalam kita mengarungi padang pasir di depan kita, di dalam kita mengarungi persoalan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi. Tadi ada Bu Kuyung mengalami sakit mata. Dua minggu yang lalu kami baru sembuh dari COVID. Saya, anak-anak, ya, istri, ya, dan anak-anak saya semua kami mengalami COVID.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat kami menerima hasil plus positif, saya dan anak-anak langsung ajak doa, mengucap syukur. Kami memuji satu pujian kepada Tuhan, sebab satu-satunya pertolongan hanya daripada Tuhan, satu-satunya pengharapan kami hanya daripada Tuhan, satu-satunya kesembuhan pemulihan hanya datangnya daripada Tuhan. Dan bersyukur minggu lalu kami sudah negatif semua, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya berani buka di sini. Kalau saya plus, saya mulai Bapak Ibu semua. Ya, tapi kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada ucapan syukur. Apakah pada saat kami menerima COVID adalah suatu malapetaka, Bapak Ibu? Apakah kami terus mengucap, Tuhan, kenapa? Aku selama ini melayanimu. Selama ini aku sudah doa sama Engkau. Sudah selama 3 tahun Engkau jagai kami, Tuhan. Ya. Bahkan kesaksian kami 2 minggu sebelum kami positif itu, anak-anak sudah sakit, Bapak Ibu, batuk, ya, dan panas, ya. Terus akhirnya kami akan tes. Kami akan tes waktu itu 2 minggu sebelum kami positif COVID. Ya, anak-anak waktu itu sakit, Bapak Ibu. Dan waktu itu saya ajak doa mereka, dan saya jelas Tuhan katakan, Roh Kudus katakan kepada kami, pada saya, ya, kamu tetap saya luputkan, saya hindarkan dari COVID. Setelah kami tes semua, Bapak Ibu, kami doa, saya ajak anak doa, kita percaya kita dihindarkan dari COVID. Kami doa, kami tes, hasilnya negatif semua. Ya, kami mengucap syukur. Tapi 2 minggu kemudian tes yang sama, ya, setelah sembuh anak-anak, terus dimulai dari anak saya, ya, Ken, disebutkan ya? Dimulai dari Ken yang panas duluan, sakit duluan, akhirnya nular kepada maminya, kepada adiknya, kepada saya, kepada kakaknya. Kami satu rumah positif semua, Bapak Ibu. Ya, tapi kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu, ya, pasti mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tinggal waktunya, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya itu punya sakit sesak nafas waktu kecil, Bapak Ibu. Ya, saya punya sakit keturunan, sesak nafas, dan saya paling nggak tahan kalau dengan minuman obat, ya, obat antibiotik apapun itu, lambung saya pasti akan sakit, Bapak Ibu ya, asam naik, ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu kemarin waktu saya positif, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya mengucap syukur kalau positifnya itu sekarang, gitu ya, karena kalau positif yang sekarang itu katanya COVID-nya tidak berbahaya. Ya, betul ya, ya, di informasi seperti itu. Dan obatnya juga obat yang ringan, tidak seperti yang 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau sampai 2 tahun lalu, 1 tahun yang lalu saya mungkin kena COVID. Mungkin bukan COVID-nya yang akan membunuh saya juga, tetapi mungkin obatnya juga. Karena saya nggak tahan minum obat. Kemarin aja anak saya, istri saya minum obat yang sama. Mereka tidak ada masalah, sehat. Tetapi saya masih butuh waktu untuk pemulihan setelah minum obat. Ya, sampai hari ini lambung saya juga masih agak nyaman. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kita. Dan inilah ucapan syukur kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kita. Tadi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini berbicara tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur itu berbicara tentang penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Mempercayakan segala sesuatu yang akan kita hadapi. Apapun yang kita hadapi dan akan kita hadapi, kita percayakan kepada Tuhan. Dia yang akan menolong setiap kehidupan kita. Ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan hanya dari mulut kita, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi ucapan syukur yang dimaksud di sini adalah hal
kita mengeluarkan segala kekhawatiran dalam hidup kita dan mempercayakan total hidup kita kepada pertolongan daripada Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita, menuntun hidup kita, memelihara hidup kita, dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kita. Amin. Tadi Pak Edi akhirnya untungnya datang kepada Tuhan Yesus, ya, sehingga menerima pertolongan daripada Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, ucapan syukur di dalam Tuhan. Pada saat ada ucapan syukur kita kepada Tuhan, doa yang disertai dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, ada kuasa yang terjadi, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di Matius 14 dan Matius 15, di situ Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu berbicara, saya pasti Bapak Ibu pasti tahu tentang ayat ini, bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Amin. Terus yang kedua, pasal 15, Tuhan Yesus memberi makan. Nah, ini kadang saya sering lupa ini, ya. Yang sering diingat cuma 5.000 orang. Padahal Tuhan Yesus 2 kali melakukan hal yang sama. Ya. Di pasal 14, Tuhan Yesus ayat 13 sampai 21, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki di luar perempuan dan anak-anak. Ya. Dengan apa? Dengan 2 ikan dan 5 roti, memberi makan 5.000 orang. Yang pasal 15 itu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki di luar perempuan dan anak-anak. Dengan apa? Dengan beberapa ikan kecil dan 7 roti. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, masih ingat cerita itu Bapak Ibu? Kalau nggak ingat, kita harus kembali ke sekolah minggu. Biasanya anak sekolah minggu lebih pintar ini kalau sudah cerita-cerita begini, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu biasanya karena sudah melewati apa itu ya, banyak persoalan, masalah, jadi lupa bahwa Tuhan Yesus itu di atas ucapan syukur ada kuasa mukjizat terjadi di dalam doa, di dalam ucapan syukur. Ya, pada saat Tuhan Yesus itu mengangkat, ya, 2 roti dan, oh ya salah ya, berarti nyimak. Berarti waktu Yesus mengangkat apa? 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan di situ apa? Dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ya. Dan akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang. Sama juga waktu di pasal 15. Dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, Tuhan Yesus katakan dengan mengucap syukur, 7 roti dan beberapa ikan kecil ini bisa memberi makan 4.000 orang dan sisa. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada kuasa di dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca. Kolose 3 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat katakan amin. Ayo kita baca sama-sama yang keras. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ada amin? Dikatakan dan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik itu dengan perbuatan, perkataan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini artinya apa Bapak Ibu? Doa kita. Ya, jadikan kehidupan kita
setiap perkataan kita, setiap apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, seperti kita doa di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Tuhan Yesus dengan apa? Sambil mengucap syukur kepada Dia. Sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita semua. Amin. Mau kita menang di dalam peperangan kita? Amin. Mau kita menerima pertolongan Tuhan? Amin. Mau Tuhan membuka jalan keluar bagi persoalan kita? Amin. Amin. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Apa kehendak Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita? Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal adalah mengeluarkan segala kekhawatiran dalam hidup kita dan menyerahkan total, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sambil dikatakan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus dengan apa? Ucapan syukur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat kita tidak bisa melihat jalan di depan kita, pada saat kita tidak mengerti akan rencana rancangan Tuhan dalam hidup kita, pada saat mungkin kita juga tidak bisa melihat masa depan di depan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya adalah orang yang tidak bisa melihat masa depan waktu itu, dan saya tidak bisa melihat bahwa ada keberhasilan dalam hidup saya. Ya, saya masih ingat pada saat masih kecil, saya saksikan di mana-mana ini. Ya, soalnya saya masih ingat sampai hari ini, bahkan wajahnya orangnya saya masih ingat. Bapak Ibu, pada saat saya masih umur sekitar 10 tahun, Bapak Ibu dikasih Tuhan, masih SD, ya, sekitar 10-11 tahun, kelas 5 sampai kelas 6 SD waktu itu, saya masih ingat dengan jelas. Waktu mama saya ngajak saya, ya, ketemu dengan ini ada temennya gitu ya, apa namanya, kayak semacam kongkong gitu ya, kayak gitu. Terus dia katakan, tiba-tiba mengatakan sama mama saya begini, Bapak Ibu, ya, katakan sama mama saya begini, Cik, gitu, anakmu yang nanti tidak akan berhasil, tidak jadi orang, itu dari semua, itu ada ini. Nah, Bapak Ibu, saya dituding loh, ya, sama dia. Loh, saya loh sampai hari ini saya ingat, Bapak Ibu, seorangnya saya masih ingat, sak rambut-rambutnya, putih-putihnya, saya masih ingat, gitu ya. Sudah puluhan tahun yang lalu, saya masih ingat dia waktu dodeng saya di depan saya begini, ya, dia bilang, Cik, dari semua anakmu nanti yang nggak jadi orang, nggak jadi siapa-siapa, itu ini. Kami 9 bersaudara, Bapak Ibu, tetapi yang dituding cuma saya. Bayangin, Bapak Ibu, ya. Dan itu membekas dalam hidup saya, sehingga saya jadi orang yang seperti tadi WL tadi bilang, ya, malas belajar, iya, gitu. Nangkep, iya nggak bisa, gitu ya. Jangan pakai, ya. Selama kita hidup dengan kehendak Tuhan, keberhasilan ada di depan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mulai SD itu, Bapak Ibu, jadi orang yang ya hidup asal-asalan, karena memang tidak punya tujuan, tidak punya pengharapan, tidak ada yang bisa dilihat di depan saya. Ya, di depan tidak terlihat, di belakang tidak terlihat, di depan kanan kiri saya tidak kelihatan apa-apa bahwa saya akan jadi orang yang sukses. Ya, apalagi kami orang yang tidak punya. Ya, apa mama saya orang yang tidak punya, Bapak Ibu. Ya, mama saya sempat jadi pembantu rumah tangga, ya, warnen, ya, datang ke rumah Darmo Permen, saya sering ikut, saya duduk di depan halaman, tidak boleh masuk, Bapak Ibu, anaknya takut ngambil sesuatu mungkin, ya. Gitu. Jadi mama saya itu cuci-cuci baju, spray apa di dalam, saya di luar. Ya, mama saya seorang supir bemo, gitu. Ya, kami orang yang tidak punya. Tidak ada yang terlihat di depan saya. Suatu keberhasilan apapun saya tidak bisa melihat. Masa depan saya tidak terlihat. Bapak Ibu
dikasih Tuhan. Tetapi satu hal, mama saya itu luar biasa. Seseorang cinta Tuhan. Mama saya selalu mengajarkan kepada kami, yang terpenting adalah setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, gak ada nasi, gak ada apapun, tetap mama saya mengajarkan ucapan syukur. Ya, bahkan pada saat kekurangan kami pun, mama saya masih ingat, saya waktu SMA, saya pulang lapar, itu di depan meja kami hanya ada satu ikan, Bapak Ibu, dimasak, saya masih ingat, disiram sambal. Ya. Saya SMA di meja makan, ya, terus ada nasi satu bakul. Waduh, saya mau makan, Bapak Ibu. Apa yang mama saya bilang? Stop, jangan makan. Itu buat Pak Gembala Beta. Ya. Saya disuruh nganter, Bapak Ibu. Ya, sudah. Ini Bapak Gembala. Ya. Ya. Contohnya saya nganter ke Pak Gembala. Ya. Saya sudah lapar, Bapak Ibu, pulang sekolah, gak ada sangu. Di sana teman-teman saya jajan semua, saya nggak bisa jajan, pulang. Bapak Ibu, saya menemukan makanan yang enak di depan saya. Mama saya bilang, nggak boleh. Antar itu ke Pak Gembala. Waduh, Bapak Ibu, dalam hati ini nongol ya, dalam hati ini mangkel, Bapak Ibu. Ya, tetapi pada saat saya sampai pada Bapak Gembala, saya menyenangkan Pak Gembala. Apa yang dilakukan oleh Pak Gembala? Pak Gembala mengangkat makanannya di atas kepala kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya masih ingat, ya, sebab apa? Setelah mengucap syukur, saya dibawahi jambu. Ya, karena di rumah Bapak Gembala itu jambunya selalu, Bapak Ibu, buahnya itu tidak pernah kena musim. Ya, saya masih ingat jambu air warna putih. Ya. Setiap kali saya ke sana mesti bawa satu kresek jambu. Dan Pak Gembala selalu mengajarkan kami mengucap syukur. Pulang sudah tidak gerundel lagi, ya, mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Sebab apa, Bapak Ibu? Ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setiap persoalan kita pasti ada di depan kita. Tetapi kalau kita menghadapinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan ada kuasa di dalam doa dengan ucapan syukur. Ada amin? Akhirnya apa, Bapak Ibu? Setiap Bapak Gembala menaikkan seperti Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan, 7 roti dan ikan-ikan kecil, bisa memberi makan kami sekeluarga. Bahkan sampai hari ini anak cucu tidak pernah meminta-minta, bahkan menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini karena ucapan syukur, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya undang kepada Bapak Ibu di tempat ini, ya, jangan seperti bangsa Israel. Selama harusnya cuma 4 tahun, tetapi mereka menjalaninya dengan 40 tahun. Karena apa, Bapak Ibu? Menggerutu, ngomel, menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tetapi setiap persoalan yang datang, kita hadapi dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam ucapan syukur ini ada kuasa, ada mukjizat yang akan diberikan Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Ada amin? Ada amin? Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin tidak ada jalan di depan kita. Saat aku tidak bisa melihat jalan di depan kita, saat aku tidak bisa melihat atau mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Tuhan tetap akan memberkati kehidupan kita, membuat kita hidup kita berhasil di dalam Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, bahkan kemuliaan daripada kemuliaan, itu akan diberikan kepada setiap kita yang selalu datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita pujikan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan, Hatiku Percaya. Bisa dibantu BL Singan satu depan.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan setiap firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap perkataan Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini, itu tertanam dalam hati setiap kita. Bahkan bukan hanya tertanam, tapi bertumbuh dalam iman kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin saat kita tidak bisa melihat jalan kita di depan kita, seperti buntu. Apapun yang kita lakukan seperti tidak pernah berhasil. Kita nggak tahu rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Seakan-akan semuanya telah terlihat jelek, gelap di depan kita. Semuanya terlihat pasir di depan kita. Tidak ada kehidupan, seperti tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada air kehidupan di dalam kehidupan kita. Seakan-akan semuanya buntu. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami persoalan yang sangat berat. Mungkin kita pernah kehilangan seseorang dalam hidup kita, dan itu memang sangat berat dalam hidup kita. Tetapi satu hal, Tuhan katakan kepada setiap kita, inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Tuhan pasti mengabulkan setiap doa kita, jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berbicara tentang hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapkan syukur dalam hidupmu setiap saat. Firman Tuhan hari ini buat setiap kita semua, buat Bapak, Ibu, dan saya, mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa ucapan syukur kita kepada Tuhan itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan bisa beracara atas hidup kita. Tuhan bisa menolong setiap hidup kita. Tuhan bisa memimpin hidup kita. Tuhan bisa membuka jalan dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan, hal utama yang kita lakukan adalah naikkan ucapan syukur kepada Dia. Percayakan hidupmu kepadanya, dan selalu bersyukurlah dalam segala hal. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku percaya. Katakan sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang sama Tuhan. Pada saat kau mengatakan hatiku percaya, di saat itulah kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat itulah kita sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. Nyatakanlah dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kami berdiri bersama-sama. Katakan hatiku percaya.
persilakan kalau ada pujian dari keluarga. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Nama Tuhan, ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini saya sedang tidak membawa rombongan orkestra. Ya, ini keluarga Bapak Ibu ya. Ini keluarga yang saya ceritakan tadi bahwa ini adalah teman-teman dari Bapak Gembala, Bapak Ibu tempat ini waktu masih SMP SMA di Betel, Bapak Ibu ya. Ini yang paling kiri ini Anita, ya, ini adalah teman Bapak Gembala, ya teman dulu waktu SMA. Kalau ini adiknya, Pipi istri saya tadi saya kenalkan, yang paling cantik. Meskipun nggak dibuka maskernya. Ya, ini adalah temennya Elis, ya ini. Terus adiknya lagi ada Samuel itu. Teman dengan tadi ya? Oh, adik kelasnya ya? Kakak kelasnya yang adiknya tadi. Nah, Bapak Ibu, kami sejak pandemi, kami melakukan ibadah di rumah. Ya, setiap minggu sore jam 5. Dimulai dari saya, istri, dan dengan anak-anak saya. Yang awalnya saya yang gitarin, saya yang WL-in, saya yang menyampaikan firman. Tapi sekarang ini setelah 3 tahun berlalu, ya tugas saya hanya menyampaikan firman. Ya ini anak-anak saya yang main bass. Ini Brian yang sebelumnya kalau suruh latihan musik males, ya. Tapi sekarang talentanya ditambah-tambahkan oleh Tuhan sejak pandemi. Ya karena dia yang mengiringi akhirnya sampai hari ini. Dan WL-nya sekarang sudah gantian setiap minggu. Ya, karena sudah banyak personelnya. Dan setiap minggu kami ibadah keluarga, rata-rata sekitar 20 orang, ya. Dari yang kami hanya berlima ibadah, 6, sekarang sudah 25 orang. Itu keluarga ini semua. Ini adalah anak-anak kami, Bapak Ibu, ya yang ada berdiri di tempat ini. Dan kami mau memujikan satu pujian kepada Tuhan menjadi kesaksian dalam hidup kami sekeluarga besar. Dan ini juga saya berharap doa menjadi kesaksian juga buat Bapak Ibu, jadi berkat buat Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih
Kita undang baru berdiri, kita satukan nanti kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan bisa menyertai ibadah kami mulai awal sampai pada akhirnya. Kau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu bisa melayani pada ibadah raya pada siang hari ini, terutama Tuhan hamba-Mu Bapak Antoni David yang sudah menaburkan benih firman-Mu, Korban Paku Rapi, Bapak Antoni David Tuhan Yesus. Kau berkati dalam usaha dan pekerjaan, dan pakai dalam pelayanannya. Tuhan Kau berkati dalam rumah tangga dan kesehatannya. Kau berkati anak-anaknya semua satu persatu, keluarga besarnya yang hadir pada siang hari ini. Kau berkati satu persatu, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, dalam Tuhan sekolah anak-anak mereka yang kuliah maupun sekolah. Tuhan berikan hikmat-Mu, kecerdasan, kepandaian, kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-Mu yang sudah mengikuti ujian. Kau berkati Michelle, Kau berkati Urapi anak-Mu, berkati yang kuliah dan kesehatannya. Kau berkati Yohana, Tuhan Yesus yang sudah melayani bagi single. Kau berkati dalam kuliah, dalam kesehatan dan pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Pak Urapi anak-Mu juga bapaknya Tuhan Yesus berkati dalam Tuhan sekolahnya, dalam pelayanannya, berikan hikmat, kesehatan dan kebahagiaan. Kau berkati Tuhan Yesus para pemain musik. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus Bima dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, kesehatannya. Juga Tuhan buat anak-Mu Dekon, Kau berkati dalam sekolahnya, dan Tuhan kesehatan dengan hikmat, kesehatan dan sekolah. Kau berkati Tuhan Yesus Ivan yang sudah melayani sebagai operator LCD. Kau berkati yang kuliah dan pelayanan kesehatannya. Kau berkati Andreas yang sudah melayani bagian sistem. Kau berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pelayanannya. Kau berkati anak-Mu Tuhan Yesus yang melayani sebagai kolektan, stunting. Kau berkati dalam usaha pekerjaan, pelayanan kesehatannya. Kau berkati anak-anaknya satu persatu dalam pekerjaan, kesehatan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati buat Irma dalam kuliahnya, dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada ibadah siang. Kau berkati satu persatu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan, rumah tangga, dan anak-anak kami dalam kuliah, dalam sekolah mereka, di rumah kesehatan. Kau berkati mereka yang sakit Tuhan Yesus, Pak Siti Esther Bibin. Tuhan, kami berproses yang menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Esther Bibin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Jim, juga Tuhan menjamah pulihkan Pak Jim, pulihkan matanya Tuhan Yesus Kristus. Buat Bu Edang juga Tuhan, Kau sempurnakan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan dan memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu berkali ganda. Jika kami belum sempat memberikan, Kau berkati kami Tuhan. Kau tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, pelayan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, cobaan, sakit, penyakit, pelanggar, dari salah gangguan, serangan, kuasa kegelapan, dari salah magic, serang balik pada kegelapan. Tuhan, Kau jauhkan kami dari salah wabah corona, sakit bahaya, yang menular, yang mematikan. Mau Kau jauhkan, dan Kau curahkan berkat, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, buat kami sejahtera menjaga kehidupan. Mari kita terima berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni salah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.